Problem fatherless ini bukan hanya sebagai masalah sosial saja, tetapi masalah yang memang akhirnya berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak dan berkaitan erat dengan generasi muda yang akan melangsungkan regenerasi yang baik, khususnya untuk pertumbuhan Indonesia yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah hari ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali, jadi mari ngaji bris bersama. Nah, ngaji bris bersama kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat hangat dan sangat dibicarakan oleh semua kalangan, yakni terkait fatherless. Nah, pasti di sini beberapa teman sudah mengetahui ya fatherless itu apa, dan masih banyak orang yang tidak tahu fatherless itu apa. Nah, di sini fatherless adalah istilah yang mengacu pada kurangnya kehadiran atau peran seorang ayah terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Pasti teman-teman bertanya-tanya dong, kenapa sih problem fatherless ini muncul? Nah, menurut data yang sudah kami kutip dari beberapa website, katanya keluarga tanpa ayah dalam setiap harinya, setiap minggunya, bulannya, bahkan tahunnya terus meningkat. Jadi, problem fatherless ini bukan hanya sebagai masalah sosial saja, tetapi masalah yang memang akhirnya berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak dan berkaitan erat dengan generasi muda yang akan melangsungkan regenerasi yang baik, khususnya untuk pertumbuhan Indonesia yang akan datang. Jadi, mari kita ulik satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini penyebab adanya problem fatherless, banyak sekali data membicarakan bahwasanya penyebab paling besar adalah disebabkan oleh perceraian, yang mana perceraian ini entah memang cerai mati ataupun cerai yang diendingkan di pengadilan atau hukum. Nah, yang kedua adanya ketidakhadiran atau prioritas seorang ayah terhadap pekerjaannya, karena dalam hal ini itu tadi ya teman-teman, isu-isu patriarki yang ada di dalam keluarga Indonesia khususnya, walaupun tidak semua, umumnya adalah bahwa seorang ayah itu merasa sebagai kepala rumah tangga, jadi peran-peran terhadap tumbuh kembang anak ataupun didikan-didikan yang ada untuk anak itu hanya diproperkan kepada seorang ibunya. Jadi seorang ayah di sini lebih memprioritaskan pekerjaannya. Ada juga penyebabnya keputusan pribadi bahwasanya seorang ayah itu memang meninggalkan keluarganya. Itu cukup mencengangkan ya teman-teman, sebab-sebab dari adanya problem fatherless ini. Nah, setelah kita bahas terkait penyebabnya, kita juga bahas nih, apa aja sih kira-kira dampak yang dirasakan oleh anak-anak yang memang mengalami problem fatherless ini. Nah, untuk dampaknya banyak sekali di sini yang kami lakukan riset kecil-kecilan. Katanya dampak teringan dari seorang anak yang mengalami problem fatherless adalah kurangnya kepercayaan diri, lalu menurunnya komunikasi, lalu menurunnya kemampuan kognitif, timbulnya masalah-masalah sosial atau perilaku anak terhadap tindakan-tindakan kriminal, eksploitasi, bahkan pelecehan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, dampak dari adanya problem fatherless ini memang sangat mengkhawatirkan, dan pasti ini jadi agak sebagai trigger atau trust issue kepada teman-teman semua, khususnya entah yang sudah menjadi orang tua ataupun yang belum menjadi orang tua. Di sini juga kita mengutip isi wawancara dengan salah seorang psikolog, bahwasannya dampak yang timbul dari adanya problem fatherless ini tidak hanya dampak secara yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa jangka panjang dan jangka pendeknya. Pertama, pasti kita tahu adanya trauma-trauma berkepanjangan karena seolah si anak ini merasakan kekosongan, tidak adanya peran ayah di dalam keluarganya atau di dalam hidupnya gitu. Jadi berkaitan erat dengan tadi bukan hanya masalah sosial tapi juga terkait keadaan yang tidak baik-baik saja, regenerasi pertumbuhan anak-anak Indonesia yang nantinya akan melangsungkan keberlanjutan kita semua menjadi tidak signifikan atau tidak imbang gitu teman-teman. Nah, selain daripada dampak yang paling muncul, paling sederhananya adalah kurang percaya diri, anak-anak yang mengalami fatherless ini kesulitan dalam
mengawali hubungan, entah hubungan pertemanan, hubungan secara laki-laki dan perempuan, atau bahkan di ranah rumah tangga. Karena tadi dampak atau jangka panjangnya ya, dampak dari selain daripada trauma berkepanjangan, ini juga menjadi trigger dari anak yang merasakan problem fatherless tadi. Misalkan dalam ranah dia melakukan kegiatan dalam hal pekerjaan, merasa dia kurang percaya diri karena ada beberapa hal yang kalau keluarga yang kita katakan utuh gitu kan, mereka secara utuh mendapatkan peran dan kehadiran sosok dari ayah ataupun ibu. Nah, dalam hal ini kan problem yang didapat atau dampak yang didapat dari anak yang merasakan fatherless tadi, merasakan ketidakseimbangan tadi ya teman-teman. Lalu juga sampai kepada ranah rumah tangga. Entah bisa jadi trauma berkepanjangan, akhirnya dia juga malah melanjutkan dari adanya apa yang dia rasakan tadi. Seperti yang sudah saya sebutkan terkait sebab fatherless itu ada keputusan pribadi meninggalkan keluarganya. Tapi hal ini saya kira cukup sangat tidak baik ya untuk dilanjutkan gitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, kalau kita bahas terkait masalah fatherless gitu, kalau dalam satu keluarga itu memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan gitu, bisa nggak sih gitu ketika sosok ayah itu tidak ada, entah tidak ada karena meninggal ataupun perceraian tadi atau lebih memprioritaskan pekerjaannya, bisa nggak sih gitu kakak laki-laki bisa menggantikan peran dari seorang ayah gitu? Kalau menurut kami bisa-bisa saja gitu, tapi tidak bisa sepenuhnya saya kira, karena seorang ayah ataupun seorang ibu memiliki power lebih tinimbang kakak-kakaknya atau adik-adiknya walaupun dalam hal ini sedarah gitu ya atau saudara kandung gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau setidaknya mencegah adanya problem fatherless ini? Mungkin kita bisa lihat teman-teman organisasi atau komunitas yang mereka memberikan dukungan secara nyata, baik secara fisik, secara psikologis, atau memberikan bimbingan-bimbingan tertentu dan memberikan tempat atau ruang aman bagi anak-anak yang merasakan problem fatherless tadi. Misalkan face to face ya, ketika anak itu merasakan ketidakhadiran seorang ayah, kan tadi dicontohkan dampaknya banyak gitu ya. Misalkan dalam ranah sekolahan gitu, anak-anak merasa bebas aja gitu, nggak ada ayahnya, jadi tidak bisa dikendalikan terkait perilakunya. Nah, ini bisa kita langsungkan memberikan dukungan nyata kepada teman-teman organisasi atau komunitas. Tetapi dalam hal ini kita juga tidak bisa hanya nyagerke atau apa ya, melihat ya udah ada teman-teman organisasi dan komunitas kok gitu, jadi ya udah kita diem-diem aja. Tapi jangan kayak gitu. Ketika di ranah sekolah mungkin bisa dibantu dengan guru-gurunya gitu, yang ranah dalam hal ini mungkin bisa guru BK, bimbingan konseling dan lain sebagainya, atau wali kelas gitu kan. Dan mungkin bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Adanya problem fatherless ini sangat mempengaruhi produktivitas dan stabilitas sosial kita, teman-teman. Kalau kita enggan, antipati, dan tidak peduli dengan adanya problem fatherless, generasi muda Indonesia akan diteruskan oleh anak-anak yang sekiranya gitu mendapatkan atau mereka merasakan dampak yang ada dari adanya problem fatherless ini. Lalu memberikan dukungan nyata. Mungkin dari setiap kita itu kan belum bisa nih ngasih dukungan secara nyata ya teman-teman. Bisa memulai dari diri kita sendiri, memberikan kepedulian atau kesadaran kepada diri kita, lalu menyebarkan isu-isu kesadaran ini kepada sesama, teman, keluarga, sahabat terdekat, dan yang lainnya. Karena semakin banyak yang tahu akan problem ini, maka semakin banyak peluang untuk kita memulai perubahan agar problem fatherless ini berhenti dan tidak akan ada lagi atau terjadi lagi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang merasa relate akan ngaji bris kali ini terkait fatherless, silahkan mampir di kolom komentar kami. Apakah mungkin bisa dibahas terkait kalau teman-teman ngerasa nih secara penelitian atau merasakan sendiri, entah di tetangga, keluarga sendiri, atau bahkan keluarga temannya. Misal penyebab-penyebab selain yang sudah kita sebutkan bisa di-sharingkan di kolom komentar. Lalu terkait peran pengganti seorang ayah. Oh iya, peran pengganti seorang ayah kan tadi saya sampaikan mungkin kakak kandung yang laki-laki. Dan mungkin juga dalam rangka ini seorang ibunya gitu ya.
memulihkan atau mengobati problem fatherless ini dengan menikah kembali atau memberikan ayah baru kepada si anak. Tapi ini juga saya kira tidak bisa mengobati secara keseluruhan akan hadirnya sosok ayah dan kehadirannya gitu. Karena bisa kita lihat ya teman-teman, ketika kita satu darah gitu atau sedarah daging gitu ya. Ketika kita mendapatkan pengganti seorang ayah tetapi ya beda gitu, bukan ayahnya secara biologis, itu kan pasti rasanya beda gitu. Nah, silakan mampir di kolom komentar kami dan pastikan teman-teman juga sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terbaru video-video kami. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.